pucuk kangkung banyak bunyi pecah muncung pantai. Atau di kananmu, di kananmu. Di kananmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Masranaki dari kelas 1141 absen 12. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat cerita buku novel yang berjudul Canary Row karya John Steinbeck, penerjemah Eka Kurniawan. Canary Row ini berlatar belakang di sebuah kota yang bernama Canary Row yang berada di Monterey, California, sebuah kawasan industri pengalengan ikan sarden yang penuh dengan kehidupan para pekerja, pecundang, ilmuwan, terus pemabok dan lain-lain. Berlatar waktu 1930 sebelum Perang Dunia Kedua. Canary Row digambarkan sebuah komunitas yang keras namun hangat, di mana orang-orangnya di pinggiran masyarakat namun tetap saling terhubung. Cerita ini tidak memiliki alur atau konflik yang jelas atau yang konkret, tetapi sebuah episode dari menggambarkan kehidupan sehari-hari yang berada di Canary Row. Deskripsi yang sangat jelas dan terperinci pada dasarnya memiliki perasaan seolah-olah kita berada dan menjalani kehidupan di Canary Row dan melihat aktivitas orang-orang lain di sebuah kota tersebut. Tokoh utamanya ada Doc sebagai ilmuwan kelautan yang paling disegani, Mac dan teman-temannya. Terus ada Lechong sebagai pemilik toko kelontong lokal, dan Dora Flood sebagai pemilik rumah bordil yang dikenal dermawan. Yang paling saya suka dari buku ini adalah ketika dia menceritakan secara rinci terkait sebuah toko yang dimiliki oleh Lechong. Lechong adalah orang yang memiliki keturunan Tionghoa yang memiliki toko kelontong di sebuah kota Canary Row ini. Di situ kita dijelaskan sehari-hari sebuah transaksi jual beli, namun Lechong tidak dapat untung karena terlalu banyak orang-orang yang beli namun ngutang. Saking gak dapat untungnya Lechong karena yang ngutang tuh pada banyak semua. Tapi orang-orang di sana berusaha untuk nyicil dikit-dikit karena Lechong tuh ada batasan kayak utangnya sampai seberapa. Kalau misalnya nggak dicicil dikit-dikit, dia nggak bakal bisa beli lagi di toko tersebut. Siapa yang suka di momen itu? Dan menurut saya konflik yang paling mungkin agak serius dari buku ini adalah ketika Mac dan teman-teman, yaitu dia adalah orang yang tinggal di gudang tua yang sering terlibat kecauan, tapi dia baik. Dia itu temennya Doc, ilmuwan itu. Suatu ketika dia merasa udah banyak dibantu oleh Doc dan dia ingin ingin buat sebuah pesta sebagai tanda terima kasih, namun pestanya tuh gagal, membuat kekacauan di tempat tinggalnya si Doc. Lebih tepatnya pesta mendadak di laboratorium si pemilik Doc, dan terjadi kekacauan begitu aja di laboratorium yang membuat Doc kecewa terhadap Mac dan teman-temannya. Namun Mac dan kawan-kawan merasa bersalah dan bikin pesta baru yang lebih jelas, yang lebih tertata untuk sebagai tanda dia berterima kasih terhadap Doc yang sering membantunya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.